Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Andreo Pratama dengan NIM 120 130 095 dari kelas Sinyal dan Sistem RA. Di sini saya akan melanjutkan terkait pembuatan kamus kosakata yang dilaksanakan tiap pekan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait kosakata pada pekan kelima, pekan keenam, dan pekan ketujuh. Nah, untuk pekan kelima itu sendiri, saya mengambil 5 buah kata. Yang pertama yaitu low pass filter. Nah, low pass filter ini sendiri merupakan filter atau penyaring yang melewatkan sinyal frekuensi rendah dengan menghambat sinyal frekuensi tinggi. Low pass filter atau yang disingkat dengan LPF ini akan menyaring sinyal frekuensi tinggi dan meneruskan sinyal frekuensi rendah yang diinginkannya. Contoh dapat berupa sinyal listrik seperti sinyal audio, sinyal perubahan atau sinyal perubahan tegangan. LPF yang ideal adalah LPF yang tidak sama sekali tidak melewatkan sinyal dengan frekuensi di atas frekuensi cutoff atau FC, atau tegangan output pada sinyal frekuensi di atas frekuensi cutoff sama dengan 0 volt. Low pass filter ini dibuat menggunakan beberapa macam komponen pasif seperti resistor, kapasitor, ataupun induktor. Low pass filter yang dibuat dengan resistor dan kapasitor disebut dengan low pass RC filter, sedangkan low pass filter yang dibuat dengan resistor dan induktor disebut dengan low pass RL filter. Nah, untuk low pass RC filter ini sendiri merupakan adalah rangkaian yang terdiri dari komponen pasif resistor dan kapasitor yang meneruskan sinyal frekuensi rendah dan memblokir sinyal frekuensi tinggi. Untuk membuat low pass RC filter, resistor ditempatkan secara seri ke sinyal input dan kapasitor ditempatkan sejajar atau paralel dengan sinyal input. Dengan rangkaian low pass RC filter di atas, kapasitor yang merupakan perangkat reaktif ini akan menawarkan resistansi yang berbeda terhadap sinyal frekuensi yang berbeda yang masuk melaluinya. Nah, dengan demikian, kapasitor akan memblokir sinyal frekuensi rendah atau sinyal ke jalur alternatif yang ditunjuk oleh panah pada gambar tersebut. Nah, ini. Selanjutnya yaitu low pass RL filter. Nah, low pass RL filter ini sendiri merupakan penyaring yang terdiri dari komponen resistor dan induktor yang melewati atau meneruskan frekuensi rendah dengan memblokir frekuensi tinggi. Untuk membuat low pass RL filter ini sendiri, induktor ditempatkan secara seri dengan sinyal input dan resistor ditempatkan secara paralel dengan sinyal input. Nah, cara kerja rangkaian low pass RL filter di atas berdasarkan prinsip reaktansi induktif. Nah, reaktansi adalah resistansi atau impedansi induktor yang berubah berdasarkan sinyal frekuensi yang melewatinya, berbeda dengan resistor yang merupakan perangkat non-reaktif. Nah, oleh karena itu, penempatan induktor di rangkaian ini berbeda dengan penempatan kapasitor pada rangkaian RC filter. Nah, berikut untuk persamaannya. Selanjutnya, untuk kata keduanya itu high pass filter atau HPF, yang merupakan filter atau penyaring yang melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi rendah, yaitu kebalikannya seperti LPF tadi. Nah, ini sama untuk yang HPF tersebut ini terdapat dua jenis, yakni di sini ya. Nah, ini itu high pass RC filter dan high pass RL filter. Nah, untuk high pass RC filter sendiri ini merupakan penyaringan frekuensi yang terdiri dari komponen pasif, yaitu resistor dan kapasitor, yang menurunkan sinyal frekuensi tinggi tetapi menghambat atau memblokir frekuensi rendah. Untuk membuat rangkaian ini, kapasitor ditempatkan secara seri dengan sinyal input dan resistor ditempatkan paralel dengan sinyal input. Nah, dari rangkaian itu sendiri,
resistansi kapasitor akan tinggi terhadap sinyal frekuensi rendah atau sinyal DC, sedangkan resistansi terhadap sinyal frekuensi tinggi. Karena dengan karakteristik kapasitor yang berresistansi tinggi terhadap sinyal frekuensi rendah atau sinyal DC, kapasitor tersebut akan menghalangi sinyal frekuensi rendah untuk melewatinya, sehingga hanya sinyal frekuensi tinggi saja yang berhasil melewati kapasitor tersebut. Nah, selanjutnya yaitu RL filter. Dan RL filter ini terdiri dari resistor dan induktor. Untuk penyusunan itu masih sama seperti RC tadi, cuma komponen yang berbeda. Nah, rangkaian di atas adalah rangkaian high RL filter yang dapat melewati sinyal frekuensi tinggi dan melemahkan sinyal frekuensi rendah. Sama seperti kapasitor, induktor juga merupakan komponen reaktif yang dapat merubah resistansinya tergantung pada sinyal frekuensi yang melaluinya. Induktor akan melewati sinyal frekuensi rendah dengan resistansi yang rendah, sedangkan frekuensi yang tinggi yang melalui akan dihambat atau dilemahkan dengan resistansi yang tinggi. Nah, selanjutnya itu kata ketiga pada minggu kelima, yakni band pass filter atau BPF. Itu sama-sama ya, ini juga sama-sama penyaring. Ya, yang membedakan dengan band pass filter ini akan menolak atau melemahkan sinyal frekuensi yang berada di luar rentang yang ditentukan tersebut. Salah satu aplikasi sederhana band pass filter adalah pada penguat audio, pengendali nada atau tune control, dan penyaring atau groove speaker. Pada rangkaian tersebut, kadang hanya perlu melewatkan rentang frekuensi tertentu, tidak dimulai dari 0 Hz, atau memerlukan sinyal yang berakhir pada suatu titik frekuensi tertentu. Berbeda dengan low pass filter yang hanya melewatkan sinyal frekuensi rendah dan melemahkan frekuensi tinggi, ataupun high pass filter yang sebaliknya. Nah, rentang frekuensi yang berada di antara frekuensi batas atas atau WH dan frekuensi batas bawah atau WI ini biasanya dikenal dengan filter bandwidth. Pada umumnya, bandwidth ini didefinisikan sebagai rentan frekuensi yang berada di antara titik batas frekuensi yang ditentukan oleh FC atau Pascal, yaitu 3 dB di bawah pusat maksimum atau puncak resonansi dan melemahkan frekuensi lain yang berada di luar titik batas ini. Nah, ini berikut. Nah, ini untuk gambar rangkaian band pass filter. Nah, untuk persamaan band pass filter ini pada dasarnya itu sama dengan rangkaian sistem kerja itu low pass filter dan high pass filter, yang dimana F sama dengan 1/2 pi kali RC, dimana untuk F sendiri itu merupakan frekuensi, pi itu 3,15, dan R itu nilai tahanan atau resistor, C itu nilai kapasitor. Nah, selanjutnya pada kata keempat itu saya mengambil sinyal daya. Sinyal dapat dikatakan sinyal daya jika sinyal tersebut memiliki daya yang terbatas, di mana suatu daya yang dilakukan dengan gesekan dengan waktu tertentu mendapatkan energi total, serta daya rata-rata yang terjadi pada interval tersebut, di mana T1, MDT, dan MDT3. Yang menjadikan XD sebagai integral dari daya energi tersebut, ya ini sinyal ini disebut sinyal daya karena memiliki daya yang tidak terbatas dan juga energi yang tidak terbatas, maka dari itu sinyal ini disebut dengan sinyal daya, di mana memiliki rumus dengan interval menggunakan integral. Nah, selanjutnya yaitu band stop filter untuk kata kelima pada minggu kelima. Nah, band BSV, ini band stop filter adalah filter atau penyaring frekuensi saya ulang lagi, untuk rangkaian kelima ini band stop filter. Band stop filter adalah filter atau penyaring frekuensi yang menolak dan memblokir frekuensi yang berada di antara dua titik cut off. Sedangkan frekuensi yang berbeda di antara bawah frekuensi tertentu di bawah titik cut off, dan semua frekuensi yang berada di atas frekuensi tertentu di atas titik cut off akan melewatinya. Dengan kata lain, band stop
filter akan melewatkan semua frekuensi yang berada di luar kedua sisi rentang Zukoff tersebut. Nah, koneksi ini berbeda dengan bandpass filter yang menghubungkan low pass filter dan high pass secara seri. Sebutan lain untuk band stop filter ini adalah band elimination filter atau band reject filter. Nah, untuk karakteristik band stop filter ini berlawanan dengan karakteristik dari BPF. Ketika sinyal input diberikan, frekuensi rendah dilewatkan melalui filter low pass di sirkuit BSF. Dengan demikian pula, frekuensi tinggi akan dilewatkan melalui high pass filter pada rangkaian band stop filter seperti terlihat pada diagram blok dan bentuk karakteristik band stop filter seperti digambar di bawah ini. Nah, terlihat bahwa FL adalah frekuensi cut off pada low pass filter dan FH adalah frekuensi cut off pada high pass filter, sedangkan frekuensi tengah atau frekuensi center dirumuskan menjadi FC sama dengan akar dari FL dikali FH. Nah, selanjutnya untuk pertemuan ke-6, saya mengambil kata yang pertama itu invariansi waktu. Nah, invariansi waktu sendiri merupakan, nah ini invariansi waktu. Sistem dinamakan invarian waktu jika karakteristik masukan dan keluaran tidak berubah menurut waktu. Nah, kita anggap keluaran YT adalah transformasi dari XT, sehingga dapat tulis YT sama dengan T burung XT kali T. Sekarang kita anggap bahwa sinyal input yang sama ditunda dengan K per detik untuk menghasilkan XT min K. Jika karakteristik sistem tidak berubah dengan waktu, maka keluaran sistem akan menjadi Y dikali T min K. Yaitu kedua keluarannya akan sama dengan respon terhadap X kali T, kecuali itu akan tertunda K per detik yang sama dengan penundaan masukan. Nah, untuk selanjutnya kata kedua pada pertemuan ke-6, ya ini sistem linear time invariant atau yang disebut dengan LTI, merupakan sistem yang memenuhi sifat superposisi sekaligus time invariant. Sistem LTI dikarakteristik oleh respon impulsnya yang dimana respon dapat dihasilkan jika masukannya adalah unit impuls. Hal ini berarti jika tidak mengetahui respon impuls, maka kita dapat mengetahui respon sistem untuk berbagai macam jenis masukan. Misalkan, HN adalah respon impuls sistem dari LTI. Karena sistem ini menggunakan prinsip time invariant, maka berlaku hubungan seperti tunjukkan pada tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Nah, pada sistem LTI pula berlaku superposisi, sehingga memiliki masukan nih, sigma I sama dengan M, N, X kali I, N kali N. Maka akan memiliki persamaan keluaran, yakni seperti berikut. Suatu sistem yang linier dan invarian terhadap waktu disebut LTI, di mana beberapa sistem yang non-linier dapat didekati secara akurat untuk ditunjukkan untuk tujuan analitis dengan sistem linear eksistasi kecil. Sistem linear time invariance atau LTI ini adalah sistem yang mempunyai dua sifat, yaitu sifat linearitas dan sifat waktu invarian. Nah, sistem linearitas itu sendiri ialah sistem yang memenuhi hukum superposisi, yang mana hal tersebut akan mempunyai respon sistem output terhadap jumlah bobot sinyal yang akan sama dengan jumlah bobot yang sesuai dengan respon output sistem terhadap masing-masing sinyal masukan individual. Nah, untuk komponen dasar dari sistem ini yaitu adder, constant multiplier, dan sinyal multiplier. Nah, selanjutnya saya mengambil kata aditivitas. Nah, untuk ini aditivitas ini suatu eksitasi dapat menyebabkan respon dan eksitasi lain menyebabkan respon lain. Untuk setiap eksitasi, jumlah dari dua eksitasi yang menyebabkan respon adalah jumlah dari dua respon sistem dikatakan aditif, seperti digambar di bawah ini. Nah, di mana pada gambar itu sistem aditivitas X1 kali T diolah menjadi keluaran Y1 kali T, dan X2T dengan keluaran Y2T, dengan X1T dan keluaran X2T. Ini diadder dan menjadi keluaran Y1T plus Y2T. Nah, selanjutnya
Untuk kata keempat pada pertemuan ke-6, saya mengambil kata non-linear statis. Banyak sistem asli atau nyata yang tidak linear dikarenakan ada hubungan antara amplitude eksitasi dengan amplitude respon adalah tidak linear. Pada pengali, analog jika eksitasi adalah sinyal eksitasi tunggal yang sama sinyal respon merupakan kuadrat dari sinyal eksitasi tunggal. Pada hal ini, menggandengkan eksitasi dapat menyebabkan respon meningkat dengan faktor 4. Sistem seperti itu dinyatakan tidak homogen karena tidak linear. Nah, berikut gambarnya. Nah, selanjutnya yaitu multiplier input dan multiplier output. Nah, atau yang disingkat dengan MIMO. Nah, MIMO sendiri ini merupakan sebuah teknologi antena untuk komunikasi nirkabel di mana beberapa antena digunakan baik di sumber pemancar dan tujuan atau penerima. Antena di setiap ujung sirkuit komunikasi digabungkan untuk meminimalisir kesalahan, mengoptimalkan kecepatan data, dan meningkatkan kapasitas transmisi radio dengan memungkinkan data melewati beberapa jalur sinyal secara bersamaan. Nah, pentingnya MIMO bagi pengguna proyek kemitraan generasi ketiga yaitu 3GP, 8 standar pita lebar seluler. Teknologi MIMO digunakan untuk jaringan WiFi dan teknologi seluler generasi keempat yaitu 4G. Nah, berikut gambarnya pancar MIMO. Nah, selanjutnya ya ini pada pertemuan ke-7 saya juga mengambil 5 buah kata. Yang pertama ya ini respon impuls. Keluaran pada sistem dapat disebut juga sebagai respon. Jika sinyal berupa unit impuls masuk ke dalam sistem, maka sistem akan memberi respon yang disebut dengan respon impuls atau impuls respon. Respon impuls biasanya diberi dengan simbol H jika sistemnya diskrit. Respon impulsnya jika sistemnya diskrit. Nah, respon impulsnya akan diberi simbol HN, dan jika sistemnya continue, respon impulsnya akan diberi simbol HT. Respon impuls T ditentukan untuk melihat keluaran sistem diberi masukan berupa impuls seperti rumus berikut. Dengan menggunakan prinsip linear dan time invariant, maka respon impuls menggambarkan suatu LTI secara utuh. Sehingga keluaran sistem LTI dapat ditentukan untuk memasukkan apapun selama respon impuls diketahui. Secara matematis, keluaran YT merupakan hasil konvolusi antara masukan XT dengan respon impulsnya T, sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. Ini pada persamaan 18, dilihat. Nah, selanjutnya, nah ini untuk gambarnya, gambar unit impuls dan pulsa durasi singkatnya. Nah, selanjutnya saya mengambil kata yakni konvolusi. Konvolusi merupakan sebuah metode perhitungan untuk menentukan respon dari suatu sistem. Pada sistem, metode perhitungan diskrit dengan cara penjumlahan atau akumulator atau akumulasi. Sedangkan sistem terus-menerus melakukan integrasi. Jika Hn adalah respon impuls dari sistem linear diskrit dan Xn adalah sinyal input, maka sinyal output adalah sebagai berikut. Nah, ini sebagai persamaan berikut pada 19. Nah, selanjutnya ini rumus tersebut merupakan penjumlahan dari konvolusi, di mana jika HT adalah respon impuls, sistem linear continue, dan XT adalah sinyal masukan, maka sinyal keluarannya adalah sebagai berikut nih pada persamaan 20. Nah, rumusan tersebut merupakan integral dari konvolusi. Pada konvolusi ini sendiri memiliki beberapa sifat operasional, yakni komutatif dengan persamaan H kali X sama dengan H kali X. X kali H sama dengan H kali X. Mohon maaf. Selanjutnya asosiatif dengan persamaan X kali G kali H dan sama dengan X kali G kali H. Selanjutnya, ini distributif dengan persamaan X kali H1 plus H2 sama dengan X kali HL plus X kali H2. Konvolusi dapat dilakukan berdasarkan respon impuls sistem yang menyatakan karakteristik dari suatu sistem tersebut. Secara matematis, respon impuls sistem dihitung menggunakan fungsi delta. Misalnya Y L sama dengan 2xn plus 4xn min 2. Pada contoh tersebut, dalam menentukan respon impuls sistem, maka sistem tersebut diubah mengganti X sama dengan N.
xn dengan sebagai berikut 25 dengan dan yn dan hn, sehingga persamaan akhirnya menjadi hn sama dengan 2 theta n plus 4n delta 4 delta n min 2, sehingga dalam penyelesaian dapat menjadi lebih mudah. Nah, selanjutnya pada pertemuan ke-7 ini saya mengambil kata Laplace, transformasi Laplace. Nah, transformasi Laplace ini sendiri merupakan suatu metode operasional yang dapat digunakan dalam penyelesaian persamaan diferensial linier. Dengan menggunakan transformasi Laplace, ini kita dapat mengubah beberapa fungsi umum seperti fungsi sinusoida teredam, dan fungsi eksponensial yang menjadi fungsi-fungsi aljabar variabel kompleks S. Bila persamaan aljabar dalam S dipecahkan, maka penyelesaian dari variabel diferensial atau transformasi Laplace, baik dari variabel tak bebas, dapat diperoleh dengan menggunakan tabel transformasi Laplace. Dalam sistem fisik, sebenarnya transformasi Laplace sering dianggap sebagai sesuatu transformasi dari cara pandang domain waktu, di mana masukan dan keluaran dianggap sebagai fungsi dan waktu, ke cara pandang domain frekuensi, dengan masukan dan keluaran yang sama dipandang sebagai fungsi dari frekuensi angular kompleks atau radian persatuan waktu. Secara sederhana, prosedur dasar pemecahan menggunakan metode transformasi Laplace ini adalah persamaan diferensial yang berada dalam kawasan waktu atau T ditransformasikan ke kawasan frekuensi atau S. Dengan transformasi Laplace dapat mempermudah proses transformasi, dapat digunakan tabel sebagai berikut. Nih, tabelnya seperti ini. Selanjutnya yaitu kedua, persamaan yang diperoleh dalam kawasan S tersebut adalah persamaan aljabar dari variabel S yang merupakan operator Laplace. Yang ketiga, penyelesaian dapat diperoleh kemudian ditransformasikan balikan ke dalam kawasan waktu. Yang keempat, hasil transformasi balik ini menghasilkan penyelesaian persamaan dalam kawasan waktu. Nah, secara umum transformasi Laplace digunakan mentransformasikan sinyal atau sistem dari kawasan waktu ke kawasan frekuensi dengan rumus baru Fs sama dengan L, Ft sama dengan integral hingga sampai tak hingga minus tak hingga E min St Ft dt. Nah, pada fungsi persamaan di atas, F merupakan transformasi Laplace dari Ft merupakan frekuensi S, di mana S sama dengan dan sebagai berikut ini rumusnya. Nah, selanjutnya saya mengambil kata interkoneksi sistem. Interkoneksi sistem itu sendiri merupakan sebuah penghubung yang menghubungkan beberapa komponen untuk saling terhubung. Pada sistem kelistrikan, interkoneksi yakni menghubungkan antara pembangkit satu ke pembangkit lainnya, di mana pada sistem kelistrikan digunakan pembangkit serta gardu sebagai penyalur listrik tersebut. Interkoneksi ini sendiri memiliki struktur jika digunakan pada microcontroller atau sebagainya, di mana struktur interkoneksi tersebut berisi kumpulan lintasan yang dapat menggabungkan antara komponen seperti memori, CPU, dan input-output untuk saling terhubung dengan satu sama lainnya. Pada sinyal interkoneksi ini menghubungkan antara pengirim dan menerima untuk dapat saling terhubung dan berkomunikasi. Pada sinyal interkoneksi, ini merupakan peranan penting untuk saling terhubung antara gelombang sinyal tersebut. Nah, selanjutnya stabilitas bibu. Sebuah sistem disebut input terbatas atau bounded input dan output terbatas atau bounded output, atau yang dikenal dengan bibu. Stabil merupakan bentuk stabilisasi dan sistem yang menerima input. Jika suatu sistem stabil, bibu, maka output akan dibatasi untuk setiap input menuju sistem akan dibatasi. Maka pada hal ini input X terbatas didefinisikan X mutlak X kurang dari sama dengan K1 output. Untuk output T juga dibatasi Y kurang dari sama dengan K2, di mana K1 dan K2 merupakan nilai real terbatas dan konstan. Bibu ini sendiri memiliki kriteria stabilitas di mana kondisi tersebut yakni integer dari tak hingga sampai min tak hingga
mutlak H dikali T, dt kurang dari tak hingga. Ini berikut juga ada tabel-tabel serta referensi serta biografi singkat saya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.